Salam, perkenalkan nama saya Frederica Julian Detan, NIM 22190128, Prodi Akuntansi, kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan soal mata kuliah akuntansi sektor publik dengan esai pertama dengan soal uraikan mengapa akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara tersendiri. Karena memiliki karakteristik unik pengelolaan sumber daya dan pertanggungjawaban publik serta memiliki keterlibatan dalam berbagai profit. Yang kedua yaitu sebutkan perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis. Perbedaannya yaitu sektor publik itu menyediakan layanan publik, sedangkan akuntansi sektor publik bisnis menghasilkan laba dan dana publik. Yang ketiga yaitu sebutkan contoh keunikan akuntansi sektor publik. Yaitu yang pertama itu tujuannya untuk fokus menyediakan layanan kepada masyarakat, bukan untuk memaksimalkan laba. Yang kedua yaitu akuntabilitas dan transparansi tinggi. Yang ketiga yaitu penggunaan anggaran. Yang keempat, akuntansi sektor publik di Indonesia sangat jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Jelaskan pernyataan tersebut. Yang pertama itu standar akuntansi yang berbeda. Yang kedua yaitu sektor swasta menggunakan standar akuntansi yang lebih maju dan terstandarisasi. Yang berikut sektor publik yaitu meskipun ada PSAK untuk entitas publik, implementasi seringkali tidak secepat dan seefisien sektor swasta. Yang kelima, sebutkan perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan sektor swasta. Perbedaannya yaitu berfokus pada akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan publik. Yang keenam yaitu sebutkan persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta. Kedua sektor merupakan bagian dari integrasi dari sistem ekonomi di suatu negara, dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketujuh, sebutkan konsep dasar berfokus pada penilaian kinerja organisasi sektor publik saat ini. Yang pertama yaitu value for money. Yang kedelapan, sebutkan dua hal mengenai kesulitan dalam benchmark penerapan ukuran kinerja swasta ke sektor publik. Jawabannya yaitu penerapan ukuran kinerja swasta ke sektor publik bisa sulit karena sektor publik memiliki tujuan yang berbeda dengan sektor swasta. Yang kesembilan, jelaskan perbedaan kultur di organisasi sektor publik dengan kultur organisasi bisnis. Jawabannya yaitu kultur sektor publik cenderung lebih berfokus pada pelayanan masyarakat, dan sektor bisnis cenderung lebih terpusat pada keuntungan efisien dan fleksibilitas. Nomor 10, sebutkan dasar hukum organisasi sektor publik dan organisasi bisnis.
Jawaban, dasar hukum organisasi sektor publik biasanya terdiri dari undang-undang yang kebijakan pemerintah. Serangkaian dasar hukum organisasi biasanya terdiri dari hukum perusahaan, peraturan perdagangan, dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di negara tersebut. Sekian dari saya dan kita akan masuk ke esai yang kedua. Dengan soal yang pertama, apakah yang dirumuskan dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik? Jawaban, tujuan laporan keuangan, elemen laporan keuangan, kriteria pengakuan, serta asumsi dasar akuntansi yang harus dipatuhi. Nomor 2, sebutkan tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Tujuannya untuk memberikan pedoman yang jelas dan konsekuensi tentang prinsip dasar akuntansi. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan asumsi akuntansi. Asumsi entitas, asumsi going, asumsi periode akuntansi, dan asumsi konsistensi. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan karakteristik kualitatif akuntansi? Yaitu akuntansi sektor publik yang mengacu pada atribut kualitatif yang diinginkan serta memberikan jawaban atau solusi. Nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud kualitas perencanaan publik. Kualitas perencanaan publik adalah mengacu pada seberapa baik rencana dan kebijakan pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan program-program atau proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat. Nomor 7, sebutkan unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat juga menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik. Nomor 7, sebutkan unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang juga menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik. Jawaban, perencanaan yang matang, pengendalian dan pemantauan, evaluasi kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Nomor 8, uraikan karakteristik kualitatif, kualitas, output, realisasi anggaran publik. Jawabannya yaitu meliputi kejelasan tujuan dari program yang didanai, relevansi dari hasil yang dicapai dengan tujuan program, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan. Nomor 9, uraikan tahapan dalam pengadaan barang dan jasa publik. Pengadaan yang pertama yaitu pengadaan, yang kedua pengumuman pengadaan, yang ketiga pendaftaran dan pemilihan penyedia, yang keempat penyusunan, pemantauan, dan evaluasi. Nomor 10, jelaskan pengertian kualitas pelaporan sektor publik. Kualitas pelaporan sektor publik dapat diartikan sebagai tingkat keakuratan, keterbacaan, dan keterbukaan informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan. Sekian, kita masuk dalam esai nomor 3. Dan soal pertama, sebutkan apa saja standar akuntansi sektor publik yang telah ada di Indonesia.
yaitu Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah atau SAKP, Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, SAKPD, Standar Akuntansi Keuangan Daerah, SAKKD, Standar Akuntansi Perkotaan, SAK. Nomor 2, apakah yang mendasari bahwa pernyataan penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan? Jelaskan. Pernyataan penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan karena membantu memastikan bahwa laporan keuangan dari suatu entitas dapat dipahami dan dibandingkan dengan entitas lainnya. Nomor 3, jelaskan tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi. Tujuannya untuk menciptakan standar yang konsisten dalam pelaporan keuangan suatu entitas. Nomor 4, apa hubungan antara standar pelaporan dan standar audit? Jelaskan. Standar pelaporan dan standar audit saling terkait karena keduanya merupakan pedoman dan aturan yang harus dipatuhi keuangan suatu perusahaan. Nomor 5, coba uraikan dengan singkat tentang perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia, yaitu standar akuntansi sektor publik di Indonesia dimulai dari penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nomor 6, sebutkan dan jelaskan tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi, yaitu identifikasi kebutuhan. Tahap pertama dalam menyusun standar akuntansi adalah mengidentifikasi kebutuhan dan penggunaan informasi akuntansi, penelitian dan pembahasan. Setelah kebutuhan pengguna informasi diketahui, tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian dan pembahasan terkait dengan topik standar akuntansi yang akan dibuat. Nomor 7, jelaskan pengertian standar nomenklatur. Standar nomenklatur adalah suatu aturan atau sistem sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun standar nomenklatur, yaitu konsistensi, kesesuaian, keterbacaan, kepatuhan, keseimbangan, konteks, revisi. Nomor 9, sebutkan ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintah, yaitu penetapan tujuan, pengukuran dan pengakuan pendapatan pemerintah, administrasi dan pelaporan utang pemerintah. Nomor 10, apakah tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara? Uraikan. Yaitu meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan negara, memastikan konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara, menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Sekian esai nomor 3 dan selanjutnya kita masuk dalam esai 4. Dengan soal pertama, uraikan definisi regulasi publik. Regulasi publik merujuk pada aturan, kebijakan, dan tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nomor 2, sebutkan tahapan dalam menyusun regulasi publik. Yang pertama yaitu identifikasi isu, konsultasi publik, penyusunan draft, regulasi, evaluasi dampak dan publikasi, dan implementasi. Nomor 3, sebutkan tahapan dalam penyusunan regulasi publik. Yang pertama yaitu identifikasi isu, konsultasi publik, penyusunan draft, dan dampak, publikasi, implementasi. Nomor 4, sebutkan pihak-pihak yang terkait dalam tahapan perencanaan publik, yaitu dalam tahapan perencanaan publik,
pihak-pihak yang terlibat bisa meliputi pemerintah atau lembaga pemerintah terkait, masyarakat atau stakeholder terkait. Nomor 5, berkisar pada apa sajakah rumusan permasalahan dalam masyarakat. Coba sebutkan. Dalam masyarakat, beberapa rumusan permasalahan yang sering muncul antara lain. Yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat politik. Dan yang terakhir, dampak negatif perubahan iklim. Nomor 6, sebutkan 3 tahap penting dalam pembahasan draft regulasi publik dan jelaskan. Yang pertama, penyusunan draft regulasi publik. Kedua, konsultasi publik. Dan yang ketiga, pembahasan. Nomor 7, dalam tahap pengesahan dan pengundangan regulasi publik, jelaskan mengapa tahap penyebarluasan atau sosialisasi regulasi publik harus dilakukan. Berikan penjelasannya, yaitu tahap penyebarluasan atau sosialisasi regulasi publik merupakan langkah yang penting dalam proses pengesahan dan pengundangan regulasi publik karena melibatkan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat secara luas. 8. Siapakah perancang regulasi akuntansi sektor publik? Yaitu perancang regulasi akuntansi sektor publik adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di Indonesia. Nomor 9. Apakah yang dimaksud dengan judicial review? Judicial review adalah proses di mana apakah yang dimaksud dengan judicial review? Judicial review adalah proses di mana badan kehakiman melakukan peninjauan terhadap tindakan atau keputusan pemerintah legislatif. Nomor 10. Kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan 1945. Sebutkan kewajiban negara tersebut. Jawaban, tentu kewajiban negara dalam hal ini adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum. Sekian dari tugas esai dan berikutnya kita masuk pada studi kasus yang pertama dengan soal 1. Diskusikan tentang posisi regulasi keuangan dalam permasalahan yang ada di artikel Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran. Jawaban, pertama-tama dalam hal permasalahan kebocoran keuangan dalam negara, regulasi keuangan memiliki peran yang sangat penting. Regulasi keuangan bertujuan untuk mengawasi, mengontrol, dan mengatur kegiatan keuangan agar berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor 2, bagaimana regulasi keuangan harus disusun dengan berbagai permasalahan lapangan dalam artikel Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran, yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi keuangan, meliputi transparansi, akuntabilitas, pengawas yang ketat, serta sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum dalam konteks Undang-Undang Keuangan Negara. Regulasi harus mengatur pengelolaan keuangan negara secara efisien dan bertanggung jawab. Yang berikut kita masuk studi kasus 2. Dengan soal pertama, apa yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel perlunya transparansi keuangan parpol? Dalam artikel ini, fokus pembahasan utamanya adalah perlunya
Transparansi keuangan partai politik atau parpol. Transparansi keuangan penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima oleh parpol digunakan dengan tepat dan jelas untuk kepentingan publik. Nomor 2, apa perlunya penerapan akuntansi dalam partai politik? Jelaskan perlunya transparansi keuangan parpol. Jawab, penerapan akuntansi dalam partai politik sangat penting untuk memastikan keuangan parpol. Dengan melakukan akuntansi yang baik, parpol dapat menyajikan laporan keuangan yang jelas terperinci kepada publik. Dengan transparansi keuangan, para pemilih dapat mengetahui dengan jelas bagaimana dana partai digunakan dan untuk kepentingan apa. Selain itu, penerapan akuntansi juga memungkinkan pemantauan yang lebih ketat terhadap keuangan parpol oleh lembaga pengawas dan masyarakat umum sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan dana atau pelanggaran hukum terkait anggaran partai politik. Yang berikut kita masuk ke studi kasus 3 dengan soal yang pertama. Dengan bahasa sendiri simpulkan intisari. Dengan soal yang pertama, dengan bahasa sendiri simpulkan intisari dari artikel pemeriksaan BPK Lemhanas wajar tanpa pengecualian. Jawab, intisari dari artikel tersebut adalah bahwa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyatakan bahwa Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menerima opini wajar tanpa pengecualian dalam pemeriksaan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Lemhanas telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dan tidak ada temuan signifikan yang mengidentifikasikan adanya pelanggaran atau ketidaklancaran dalam tata kelola keuangan mereka. Nomor 2, apa peran dan manfaat standar akuntansi bagi pemeriksaan BPK? Pentingnya dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK standar akuntansi yang jelas dan terstandar. Dalam pemeriksaan badan dapat dibandingkan dengan standar yang ada dengan standar akuntansi atau entitas dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar akuntansi juga atau pelaporan keuangan sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil audit. Studi kasus yang terakhir yaitu studi kasus 4 dengan soal dengan bahasa sendiri simpulkan intisari dari artikel pemeriksaan BPK Lemhanas wajar tanpa pengecualian. Studi kasus yang keempat yaitu apa yang menjadi persoalan artikel banyaknya BUMN masalah keuangan, khususnya yang terkait antara pengelolaan keuangan di organisasi publik dan swasta. Bagaimana dengan yang terjadi di perusahaan swasta? Dan soal yang kedua yaitu uraikan hasil analisis Anda dengan berbagai argumentasi logis. Yang pertama, menurut data yang ada, persoalan utama yang sering muncul adalah pengelolaan keuangan yang kurang efisien dan transparansi pada badan usaha milik negara.
Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kebocoran dana yang besar dan merugikan negara serta masyarakatnya. Kebocoran dana yang besar. Di sisi lain, perusahaan swasta biasanya lebih cenderung untuk fokus pada keuntungan dan efisien dalam pengelolaan keuangan. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Salam.